Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhirul zaman. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang berada di masjid, remaja Masjid Siti Khadijah. Terima kasih pada pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan untuk menambah ilmu, pengetahuan, wawasan tentang agama Islam. Nah, untuk pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang sujud sahwi ya. Kalau nggak salah minggu kemarin Bapak pernah ngomong tentang sujud sahwi. Biar lebih memahami tentang sujud tersebut, mari kita simak bersama-sama tentang sujud ini. Ya, kata sujud, sajadah. Sajadah. Kalau dalam sholat ada yang disebut dengan sajadah. Itu ya. Sajadah itu artinya apa? Ya, sajadah itu ya tempat atau alat yang dipakai untuk bersujud gitu. Maka sajadah yang kita duduki ini ya untuk apa ya? Untuk sholat berarti kesananya. Nah, jadi sajadah itu ya alat yang dipakai untuk bersujud. Sedangkan tempat sujudnya itu adalah masjid ya. Jadi masjid itu asalnya dari sujud. Sajadah yasjidu masjidan berarti. Sajadah yasjudu sajidan fahuwa sajidun wadaka masjudun usjud la tasjud masjadun masjadun misjadun masjid. Nah, jadi masjid itu asal dari kata sujud juga. Nah, namun masjid itu adalah tempatnya. Nah, jadi masjid itu adalah tempat bersujud. Nah, bersujud itu adalah sholat. Jadi sujud itu adalah sholat. Arti secara luas. Bahkan arti secara luas sujud itu adalah ibadah. Ya. Sekali lagi arti secara luas bahwa sujud itu adalah ibadah. Bersujud kepada Allah berarti beribadah kepada
Allah. Namun secara khusus di sini sujud itu adalah meletakkan kening, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua jari kaki, ya, jari kaki. Berarti ada 7 syarat untuk sujud itu. Selamat datang. Sujud itu mempunyai 7 syarat. Jadi ketika sujud itu harus anggotanya yang 7 itu kena ya ke tempat sujud. Nah, kalau sujud coba lihat sini, Abang. Lihat Abang. Nah, ini memenuhi syarat tidak? Enggak. Kenapa tidak? Keningnya tidak nempel. Lututnya juga seperti itu. Kakinya juga enggak. Nah, jadi lamun sujud ditahan keningna begini, misalkan sujud ya. Ini juga salah. Sujud kopehana kaharep gini ya. Keningnya tertahan juga salah. Sujud bepan rambutnya kaharep juga salah. Sujud pakai masker kalau teuing juga salah. Nah, jadi itu ketika sujud itu ya. Nah, jadi anggota sujud yang tadi yang 7 harus menempel ke sajadah. Tidak boleh tertahan juga, tertutup oleh sorban, oleh kerudung, oleh mukena, taarnya itu ya, tarangnya itu. Nah, itu kecuali sesuatu yang menempel, misalkan perempuan nih pakai sarung tangan ya, sholat itu nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya, itu yang disebut dengan sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Bacaannya adalah tasbih. Bacaan tasbih. Ada yang membaca, gimana bacaan sujud itu? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga yang bacanya Subhana Rabbiyal a'la. Ada Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini bacaan sujud. Nah, sekarang bagaimana apabila kita sholat ada yang lupa ketika bacaan ataupun gerakan yang termasuk ke dalam rukun sholat. Nah, makanya ada yang disebut dengan sujud sahwi. Ya. 2 kata, sujud sahwi. Nah, apa arti sujud sahwi itu? Ada yang tahu? Lupa lagi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud karena kita lupa melakukan gerakan atau bacaan di dalam sholat. Ya. Hadis Rasulullah SAW, Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, hadis Nabi tegas menjelaskan mengenai sujud sahwi. Kadang menyebutkan bahwa sujud sahwi terletak sebelum salam dan kadang pula sesudah salam. Hal ini menunjukkan boleh melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Nah,
Akan tetapi lebih bagus jika sujud sahwi ini mengikuti cara yang telah dicontohkan Nabi SAW. Jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi ketika itu sebelum salam, maka hendaklah dilakukan sebelum salam. Begitu pula jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud sahwi ketika itu sesudah salam, maka hendaklah dilakukan sesudah salam. Nah, selain hal ini, maka di situ ada pilihan. Akan tetapi memilih sujud sahwi sebelum atau sesudah salam itu hanya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Intinya, jika sholat perlu ditambal itu karena kurang berarti ya. Seperti kain sobek ditambal, ban bocor ditambal. Karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sekali lagi ya. Intinya jika sholatnya perlu ditambal karena ada kekurangan, maka dilakukan sebelum salam. Sedangkan jika sholat sudah pas atau melebihi, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan. Wah, ini jadi setan itu biar hina gitu. Gimana ini? Ada sebelum salam dan sesudah salam. Coba perhatikan ya. Tadi yang pertama, jika sholat itu perlu ditambal, berarti kekurangan. Maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana kekurangan di situ? Contoh, kita sholat maghrib, udah sholat maghrib, kita tasahud ya, tasahud akhir, tapi perasaan asa kurang. Nah ini jadi tidak yakin, ada keraguan, ya. Tapi asa nges cukup gitunya. Nah ini ya, berarti merasa kurang, tapi asa nges cukup. Nah maka dilakukan sujud sahwi sebelum sholat. Jadi sebelum salam ya, sebelum salam, betul. Nah, jadi ini apabila ada kekurangan maka ditambal, gitu ya. Dari bacaan misalkan satu maca Fatihah tadi teh, kadang kayak yang nggak baca Fatihah gitu tadi. Tapi perasaan sudah dibaca itu. Nah makanya sujud sahwi sebelum salam. Lebih jelasnya mengenai letak sujud sahwi sebelum atau sesudah salam dapat dilihat dari rincian. Jika terdapat kekurangan pada sholat seperti kurang tasahud awal, ini berarti kekurangan tadi butuh ditambah, maka menutup dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholat. Karena jika seorang sudah mengucapkan salam, berarti ia sudah selesai dari sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, berarti selesai sholatnya. Tapi ketika sebelum sholat kita ingat, jadi tidak yakin ya, asalkan kayak belum
tasahud tadi, tasahud awal misalkan. Nah, makanya ditambah dengan sujud sahwi. Kedua, jika terdapat kelebihan dalam sholat seperti terdapat penambahan 1 rakaat, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam, karena sujud sahwi ketika itu menghinakan setan. Nah, sholat maghrib teh asa 4 rakaat, berarti melebihi kan ya, gitu. Jadi itu namanya sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam. Jika seorang terlanjur salam namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat, maka hendaklah ia menyempurnakan kekurangan rakaat tadi pada saat itu. Sujud sahwi adalah sesudah salam dengan tujuan untuk menghinakan setan. Pas tahiyat awal misalkan ya, dalam sholat maghrib. Dek, sholat maghrib berapa rakaat, Dek? 3. Sarik nyebut 4 betanya. 3 betanya. Pan, berapa rakaat sholat subuh? Oh benar, bisa nyebut 3. Dia sholat subuh kan? Acan bepan banyak. Berarti acan sholat subuh. Nah, lamun acan sholat subuh lain sujud sahwi eta mah. Kudu sholat berarti tamanya. Ya. Nah, nih contoh sholat maghrib. Ini rakaat ke 2 kan tahiyat awal. Setelah tahiyat awal langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Makmum mengingatkan ya dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Maka itu ditambah lagi. Gitu ya. 1 rakaat. Nah, ini cara memberitahunya, mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah bagi laki-laki. Kalau perempuan dengan menepuk paha, cukup segini. Ya, nah, jadi ini harus tahu. Begini. Kalau laki-laki subhanallah. Begitu. Kenapa perempuan harus menepuk tangan, tidak mengucapkan subhanallah? Karena suara perempuan itu bisa ngagoda karena sholat gitu. Subhanallah, misalkan tuh kan. Jadi aduh, asa kumaha gitu ya. Dengan suara perempuan itu. Nah, makanya dengan menepuk paha, bukan tepuk tangan. Salah, bukan. Gitu ya. Ya. Juga jangan mam salah, mam, bukan gitu. Jadi ya, Bang, jadi bukan tepuk tangan, Bang, ya. Dulu kata-katanya itu, Pak. Iya. Tangan, bukan itu. Jadi dengan menepuk ya, bukan tepuk tangan juga ya. Kalau tepuk tangan kan tangan yang ditepuknya, tapi hanya menepuk saja gitu. Kamu tepuk pramuka ulahnya. Nah, jadi ketika ada yang salah, itu cara mengingatkannya. Nah, jadi itu ya. Jika terdapat keraguan, nah ini, jika terdapat keraguan dalam sholat, lalu ia mengingatkannya dan bisa memilih yang yakin,
maka hendaklah sujud sahwi sesudah salam, ya, atau sebelum salam. Jadi di mana keraguannya, ya? Ragunya apakah sudah melebihi ataupun ngasih kurang, begitu ya. Nah, jika terdapat keraguan dalam sholat lalu tidak nampak baginya keadaan yang yakin, bisa ragu apakah sholat 4 atau 5 rakaat. Jika ternyata sholatnya benar 5 rakaat, maka tambahan sujud tadi untuk menggenapkan sholatnya tersebut. Jika seakan-akan ia sholat 6 rakaat bukan 5 rakaat, pada saat itu sujud sahwinya sebelum salam. Karena sholatnya jika ketika itu seakan-akan perlu ditambah disebabkan masih ada yang kurang, yaitu belum yakin. Nah, intinya begitu ya. Intinya bahwa sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Namun harus diperhatikan sebelum salam itu bagaimana. Nah, kalau sebelum salam itu menambal, ya, menambal. Berarti perasaan kita kayak baru 3 rakaat ini sholat isya teh. Berarti kalau perasaan kita kayak 3 rakaat, kita tambah dulu 1 rakaat, ya. Namun karena perkiraannya kita kayak 3 rakaat, kita tambah ruku biar 4 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Kapan itu? Sebelum apa sesudah salam? Sesudah. Sebelum apa sesudah? Apanya coba? Katanya mas sesudah. Simba langsung ngejawab sambil tidur. Ya, jawabannya adalah sebelum salam. Ya. Itu nyambangnya sebelum salam, Bang. Kenapa? Ini perasaan kan masih 3 rakaat. Jadi kalau menambal biar menyempurnakan, maka dilakukan sebelum salam. Kalau sesudah salam, nah ini yang ingatan kita berarti sudah dilakukan, jadi melebihi. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat, ini dilakukan 4 rakaat. Asal leuwih teuing 4 rakaat. Nah, maka dilakukan sujud sahwi sesudah salam. Bukan hanya rakaat saja, tetapi bacaan juga demikian. Ya. Asal bal teuing maca surat Al-Fatihah 3 kali misalkan ya. Nah, ini cara melakukannya. Sekarang bagaimana? Apakah bacaannya? Bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi. Bacaannya boleh dibaca yang hafal kita, misalkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Boleh dibaca seperti itu. Tapi juga boleh membaca bacaan yang khusus. Ada yang tahu bacaannya?
Bacaannya yaitu subhana malayanamu walayashu. Coba ikuti. Subhana malayanamu walayashu. Subhana malayanamu walayashu. Subhana malayanamu walayashu. Malayanamu walayashu. Subhana malayanamu walayashu. Artinya walayashu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu artinya. Nah, sekarang berapa kali sujudnya? Kita lihat ke hadis ataupun yang dilakukan oleh Rasul. Cara melakukan sujud, ya. Cara melakukan sujud sahwi sebelum salam dijelaskan dalam hadis Nabi. Menyempurnakan sholatnya. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali ketika beliau bertakbir pada setiap rakaat. Akan sujud dalam posisi duduk, beliau lakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Ya. Ya. Itu. Lalu beliau sholat 2 rakaat lagi yang tertinggal, kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi lalu bangkit, kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah ia itu bertakbir lalu beliau bangkit. Sujud sahwi sudah salam ini ditutup lagi dengan salam. Jadi setelah sujud salam, ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian beliau pun sholat 2 rakaat, artinya menambah rakaat yang kurang tadi. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Jadi sujud sahwi ini sesuai dengan hadisnya, hadis riwayat Muslim, dilakukannya 2 kali. Sujudnya 2, ya. Sujud 2 kali. Dan setelah sujud salam. Baik sebelum salam atau sesudah salam. Berarti kalau sebelum salam, ya salamnya 1 kali, ya. Baca tahiyat. Enggak baca tahiyat lagi. Oh, tahiyatnya udah ya. Kan tahiyatnya sudah, ya. Kan ingat kan sebelum di sholat itu dia asat 3 rakaat gitu, ya. Berarti tambah dulu 1 rakaat. Nah, setelah itu biasa tahiyat sampai tahiyat salam. Sujud 2 kali. Subhana malayanamu walayashu. 1 kali sujud. Duduk antara 2 sujud. Ya. Baca Rabbi gfirli, Rabbi zidni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sujud lagi, ya. Baca subhana malayanamu walayashu, lalu duduk dan setelah itu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kalau sebelum salam. Sesudah salam, nah setelah itu kan assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat
asa 4 asa 5 rakaat tadi teh ya. Nah, bagaimana, apakah ditambah lagi sholatnya? Ditambah lagi enggak rakaatnya? Enggak usah ya, enggak usah tambah lagi. Setelah itu sujud sahwi. Ya. Nah, ini yang dilakukan sesudah salam. Kenapa? Karena merasa melebihi ya. Itu yang dilakukan sujud sahwi sesudah salam. Jadi Rasul pun melakukan demikian berdasarkan hadis-hadis yang dibacakan tadi. Ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Intinya sujud sahwi itu adalah untuk melengkapi keraguan kita ya. Jadi supaya tidak ragu. Karena ragu maka dilakukan sujud sahwi. Nah itu ya. Berarti kita harus melakukan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW syariatkan kepada kita semua agar kita bisa melengkapi ataupun bisa menambal kegiatan-kegiatan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu harus dilakukan dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Gitu ya. Nah ini, jadi sekali lagi menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan oleh kita itu harus dilakukan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi sholat itu jangan asal-asalan. Makanya kita harus belajar bagaimana sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Sebagaimana hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya, itu perihal tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi sekalian dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Aqulu qoulu hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.